Halo Sobat IPA, selamat pagi. Kita kembali berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPA mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang sistem reproduksi pada manusia dan sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, molekul yang mendasari pewarisan sifat. Materi genetik. Satu adalah materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu ada namanya DNA. Yang dimaksud dengan DNA itu adalah atau kepanjangan dari DNA deoksiribonucleic acid. Jadi deoksiribonucleic acid dan RNA ribonucleic acid. Jadi dua materi genetik ini yang berperan sebagai materi genetik DNA dan RNA. Oke, lanjut. DNA terdapat unit yang memengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel. Ini adalah gambaran DNA-nya, untaian molekul DNA pada suatu sel. Jadi seperti ini adalah gambaran DNA-nya pada suatu sel. Oke, kita lanjut. DNA terletak di dalam inti sel. DNA ada pula yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut dengan histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Oke, yang kedua, struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau diffraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Frances Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Gambar struktur molekul DNA. Nah, ini adalah gambar struktur molekul DNA. Yang gambar bagian A ini adalah struktur dalam bentuk heliks, dan yang ke bagian B-nya ini adalah gambar struktur dalam bentuk kimia parsial DNA. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin A yang selalu berpasangan dengan timin T, guanin G yang selalu berpasangan dengan sitosin C. Basa nitrogen, adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin. Timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. RNA tidak terdapat basa nitrogen timin T.
Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil atau U. Struktur helix DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida. Sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Yang ketiga, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Sifat dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sifat resesif adalah karakteristik yang kalah. Alel adalah variasi atau bentuk alternatif suatu gen, atau dalam hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil. Fenotip adalah sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati, seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis kuping telinga. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Kariotip adalah susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Gambar kariotip perempuan dan laki-laki. Nah, ini adalah gambar kariotip bagian A untuk perempuan sel ovum. Untuk gambar laki-laki ini adalah sel sperma. Jadi seperti ini adalah gambar karyotipe perempuan dan laki-laki. Oke, lanjut. Penjelasannya, susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom sel kelamin atau sel telur atau ovum dan sel sperma. Kemudian kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan, disebut diploid. Di sama dengan 2. Jadi di itu adalah 2, berarti 2. Susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan, disebut haploid. Diploid ditulis dengan simbol 2N dan haploid ditulis dengan simbol N. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Kromosom nomor 1 sampai 22 disebut dengan autosom atau kromosom tubuh. Kromosom 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Jadi, kromosom 23 disebut dengan gonosom atau kromosom kelamin. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf SY dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan XX. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22A besar tambah SY dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22A besar tambah X besar. Kemudian pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid sehingga kariotip sel kelamin jantan atau sel sperma adalah 22A besar tambah X besar atau 22A besar tambah Y besar. Oke, lanjut. Kariotip sel kelamin betina atau sel ovum yaitu 22A besar tambah X besar. Filial atau F besar adalah keturunan dalam proses pewarisan sifat. Parental simbolnya P adalah orang tua atau induk. Ini adalah gambar diagram kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan. Jadi seperti ini adalah gambaran diagram kromosom perkawinan laki-laki dengan perempuan. Oke, untuk itu materinya cukup sekian dan Pak Guru akhiri dengan ucapan selamat pagi dan salam IPA.